waktunya. Mari rencanakan hari bahagiamu bersama kami. Ima Wedding, Jalan Raya Sumeneb, Trasa Larangan, Pamekasan. More info and deal booking bisa hubungi 085 331 350 746. The Beauty and Grace with Ima Wedding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat realita dimanapun Anda berada. Saya Ida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat tentunya dalam rangkaian program talk show edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dan seperti biasa selama formasi 1 jam ke depan Ida Clarissa akan menemani Anda dengan talk show menarik, dengan pembahasan dan diskusi menarik kita pada pagi hari ini yang sayang sekali untuk kerabat realita lewatkan. Kita ingatkan juga kerabat realita selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Realita FM, siaran kami hari ini juga bisa kerabat realita saksikan via streaming YouTube dan TikTok kami di Realita Official. Ya, kita ucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas bagi kerabat realita dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini kerabat? Semoga hari Anda menyenangkan. Dan kerabat realita dimanapun Anda berada, kita punya tema pagi hari ini juga sangat menarik, khususnya untuk kalian-kalian semua kerabat realita dimanapun berada yang punya jiwa kompetisi dan ingin mengembangkan bakat dan juga minat di bidang bahasa Inggris. Kita punya tema mengenai CAM 2026 Competition of Mastering English yang kali ini dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Universitas Madura. Dan tema atau talk show kita pada pagi hari ini juga sudah bersama dengan dua narasumber kita di studio. Kita langsung sapa, ada Naufalia Wardani Rahman selaku Ketua Panitia CAM 2026 dan juga ada Gibran Iza Syahlana selaku Ketua Umum Brilliance. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nafa dan juga Kak Gibran. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Halo. Ya, bagaimana kabarnya Kak Nafa dan juga Kak Gibran pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Nafa mic-nya mungkin bisa lebih dekat atau ditarik. Oke, terima kasih. Ya, kita punya tema tentang CAM 2026. Ya. Merupakan suatu lomba yang akan dilaksanakan oleh, kita sebutnya dari HMPS ya, HMPS dari Bahasa Inggris Universitas Negeri Madura. Ya, kita ada baca nih ya, atau tema spesifiknya adalah Bridging Technology with Fluency, Harmonizing English Skills with Technological Advancement. Nah, ini sebenarnya apa nih? Kalau boleh dijabarkan dulu untuk kerabat realita dimanapun berada, siapa tahu nanti bisa tertarik begitu untuk mengikuti lomba ini. Kita mulai dari Ketua Panitia CAM 2026, ada Kak Nafa, silahkan. Jadi kan perkembangan teknologi saat ini tuh sangat mempengaruhi cara kita belajar, berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jadi kita mengambil tema Bridging Technology with Fluency ini karena ya itu. Ya, apapun sekarang kayaknya sudah bercampur padu dengan teknologi semua. Begitu. Nah, dari Ketua Umum Brilliance. Oke, susah banget. Brilliance. Silahkan nih Kak Gibran, gimana nih memaknai tema yang kemudian diangkat oleh kakak dan juga teman-teman untuk tema lomba CAM 2026 ini? Baik, dari temanya kan Bridging Technology with Fluency, Harmonizing English Skill with Technological Advancement, yang artinya kan menjembatani teknologi dalam kefasihan, harmonisasi kemampuan bahasa Inggris dengan kemajuan teknologi. Jadi kemampuan kita
atau keterampilan kita dalam berbahasa Inggris jangan sampai luput dengan teknologi, karena kita ketika telah tertinggal oleh zaman seperti generasi-generasi sebelumnya itu sangatlah susah. Jadi kita mengangkat tema ini karena ini juga permintaan dari Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris kita untuk mengambil tema technological atau tema tentang teknologi yang sekarang lagi booming-boomingnya. Oke, bentuk dari lombanya sendiri seperti apa sih Kak? Boleh digambarkan ke kerabat realita di rumah? Jadi untuk babak penyisihan soalnya seperti biasa ada general knowledge atau pengetahuan umum. Selanjutnya ada grammar, vocabulary, dan error analysis. Dan untuk di final, jadi kita langsung ke final, tidak ada semifinal. Di finalnya itu di setiap jenjang seperti SMP itu finalnya storytelling. Untuk temanya kita tentukan. Dan untuk SMA itu speech. Untuk minimal speechnya itu ada 4 menit dan maksimalnya itu 7 menit. Oke, jadi ada beberapa jenis lomba tentunya yang dilaksanakan begitu ya. Untuk target atau objek dan sasaran dari lomba ini sendiri siapa saja? Baik, untuk targetnya yang pasti sudah seluruh siswa semadura ya, khususnya SMP dan SMA sederajat. Nah, dan sekarang ini tahun ini kita berbeda karena tahun ini kita lebih banyak mempublikasikan lomba sampai ke pelosok-pelosok, dan tahun kemarin kita hanya mengambil di daerah kota, dan sekarang alhamdulillah kita bisa mencakup sekitar 114 sekolah. Nah, untuk tahun kemarin kalau tidak salah pesertanya hanya tidak sampai 150 karena ya begitu, kita kurang mempersiapkan. Tapi untuk sekarang insya Allah saya yakin pasti lebih dari 150, bisa sampai 200. Oke. Berarti di jenjang itu diproyeksikan, beberapa jenjang itu diproyeksikan nantinya sampai 200-an lebih begitu ya, dari yang kemudian ditargetkan oleh pihak kepanitiaan. Nah, untuk pelaksanaan sendiri seperti apa nih? Kapan dan sejak kapan pendaftaran akan dimulai? Oke. Jadi untuk pendaftarannya itu kita jadikan 2 gelombang. Untuk gelombang pertama di bulan Juli 20, dan untuk gelombang keduanya itu di 10 Agustus sampai 30 Agustus. Untuk gelombang pertama itu HTM-nya 50 dan untuk gelombang keduanya 55.000. Untuk selanjutnya technical meeting ini diadakan secara online di tanggal 6 September 2026, dan untuk pelaksanaan lombanya itu di tanggal 13 untuk penyisihan dan 14-nya di finalnya, Mbak. Oke. Nah, ininya juga yang menarik adalah hadiah. Hadiahnya apa aja nih yang bisa didapatkan oleh peserta jika berhasil menjuarai lomba ini? Baik, untuk setiap jenjangnya ada 6 juara. Jadi juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 setiap jenjang SMP maupun SMA. Dan untuk juara 1, 2, 3 ini kita memberikan uang pembinaan, trofi serta sertifikat, dan sekaligus bebas biaya uang pembangunan ketika ingin masuki Universitas Madura, prodi bahasa Inggris. Begitu. Oke. Untuk juara berapa saja? Juara 1, 2 dan 3. Oke. Nah, ini juga tentunya pelaksanaan ada di sini di sekitar bulan September. Iya. Nah, kenapa proyeksinya di bulan September? Nah, ini kan sekarang sudah mulai pendaftaran tentunya. Baik, mungkin ya dari awal kita mengkonsepkan lomba ini pertama di bulan Mei. Tapi karena di bulan Mei kita terbentur karena ada masalah ini problem ini, jadi kita undurlah di bulan September. Karena di September ini kan sudah siswa sudah masuk semua. Di bulan Juli pun sudah namanya ospek atau PKMB ya itu. Jadi saya yakin September ini siswa kelas 10 maupun kelas 7 itu sudah mampu untuk mengikuti lomba.
tapi di tahun sebelumnya kita ini taruh lomba sebelum kelulusan. Jadi kelas 3 SMP, kelas 3 SMA itu tidak mengikuti lomba ini karena sudah lulus begitu. Jadi untuk pesertanya kita lebih sedikit begitu. Oke. Nah, ini kan juga lomba berbahasa Inggris begitu. Apa yang kemudian membedakan lomba ini dengan lomba-lomba lain yang diadakan oleh mungkin universitas ataupun organisasi lain sejenisnya? Baik. Mungkin yang membedakan dari universitas yang lain ya. Di lomba ini kalian itu menggunakan skill reading, writing dan analisis. Nah, di skill reading ini kalian nanti gunakan di final. Di final kalian menggunakan reading sekaligus speaking kalian. Dan untuk writing dan analisis ini kalian gunakan waktu penyisihan. Begitu. Jadi ini yang membedakan lomba-lomba kita dengan lomba-lomba yang lain. Karena kita akan ingin mencangkup semua 4 skill itu yang ada di bahasa Inggris, listening, writing, reading, dan apa lagi satunya? Public speaking, Reading, writing, listening, analisis. ya begitu 4. Nampak agak grogi ya, santai saja. Ya, ini kan lomba berbahasa Inggris begitu, Kak Gibran dan juga Kak Nafa. Nah, ini juga tentunya buat kerabat realita ada teman-teman ataupun adik-adiknya yang ingin mengikut sertakan lomba ini begitu. Dan tentunya kerabat realita bisa digambarkan tadi oleh Kak Gibran dan juga Kak Nafa bahwa di pendaftaran sudah mulai dibuka ya? Iya, sudah mulai dibuka dari hari Senin kemarin. Oke, ini bisa online dan juga offline. Untuk pendaftarannya itu kita online, tidak ada offline. Jadi gimana nih runtutannya yang mungkin bisa dikasih panduan karena mungkin ada yang didaftarkan orang tuanya ataupun daftar sendiri. Nah, ini bisa digambarkan karena kan pendaftaran secara online. Jadi mungkin untuk pendaftarannya kalian bisa membuka IG kita yaitu HMJ Brilliance, dan di sana sudah terposting brosur untuk lomba ini dan ada QR code jika ingin mendaftar. Jadi tinggal scan aja. Di sana sudah langsung menuju ke Google Form pendaftaran. Kalian bisa mengisinya dan membayar HTM-nya. Oke, setelah itu mungkin peserta dapat fasilitas apa saja nih ketika lomba? Untuk fasilitas yang kita berikan, yang pertama adalah sertifikat, souvenir, block note, ballpoint, snack and drink, dan juga tote bag. Tas kecil itu apa namanya? Iya, tote bag. Iya, tote bag. Iya, begitu. Oke, untuk pelaksanaan lomba apa serentak atau seperti apa? Untuk pelaksanaan lomba yang pasti serentak. Jadi jenjang SMP, jenjang SMA itu serentak tanggal 13 semua penyisihan. Dan untuk pengumuman nanti keluarnya sore dan Seninnya langsung mulai final. Oke, kenapa tidak ada fase semifinal di lomba ini? Baik. Untuk fase semifinal tidak diadakan karena dari Kaprodi. Iya, dari Kaprodi juga tidak ada emang dari kemarin tahun-tahun sebelumnya memang begini ya. Tapi karena Keterbatasan waktu. iya mungkin keterbatasan waktu. Karena juga kita diminta untuk acara ini maksimal 2 hari. Jika ada semifinal, maka itu akan mengganggu waktu belajar dan mengajar di kampus begitu. Oke, jadi pelaksanaannya di kampus. Iya, di Untuk Unira. penyisihan dan juga finalnya nanti. Nah, tadi kan juga disampaikan melakukan publikasi ke beberapa sekolah juga. Nah, ini targetnya seperti apa? Kenapa sampai tadi beberapa sekolah ini yang kemudian diberikan publikasi begitu untuk kemudian di-hire untuk mengikuti lomba ini? Kenapa nih tujuannya mereka harus ikut lomba? Tentu jadi pertanyaan dong, kenapa saya harus ikut lomba ini?
Oh. Jadi untuk adik-adik jangan takut untuk mencoba hal baru atau takut buat ikut lomba, karena dengan kita mengikuti lomba atau mencoba hal baru itu dapat juga salah satu cara terbaik untuk kita belajar, berkembang. Meskipun menang itu adalah harapan setiap peserta, tetapi dengan kita memiliki pengalaman, ilmu, dan melatih public speaking kita, itu salah satu pencapaian yang sangat berharga. Jadi jangan takut untuk mencoba. Oke, tentu perlombaan ada persyaratan dong. Iya. Nah, ini apa aja persyaratannya, mungkin bisa disampaikan? Baik, persyaratan yang harus dijalani, dipenuhi. Yang pertama adalah peserta aktif siswa-siswi SMP SMA sederajat. Jadi dengan cara mengupload kartu tanda pelajarnya mereka. Dan yang kedua, pendaftarannya kan kita lalui dengan online. Jadi melalui QR code yang tertera di brosur yang ada di IG kami, dan juga kami sudah publikasikan ke setiap sekolah yang ada. Dan juga jangan lupa untuk mengupload pembayaran, pembayarannya disatukan di PDF. Dan lomba ini khusus bersifat individual atau sendiri-sendiri, begitu. Apakah ini lomba tahunan yang reguler dilaksanakan atau ini perdana? Jadi untuk lomba KAM ini sudah bermulai dari tahun 2015. Jadi setiap tahun kita mengadakan lomba KAM ini. Targetnya tahun ini seperti apa? Targetnya tahun ini kita ingin lebih berhasil dari tahun kemarin. Karena saya rasa tahun kemarin itu masih kurang, dan juga banyak wali-wali murid yang masih kurang puas dengan perlombaan ini. Jadi kita rekap semua saran dan kita benahi di tahun 2026 ini, lomba bahasa Inggris. Insya Allah tahun depan kita akan lebih berubah sih, lebih Maksimalkan. iya, bukan sepertinya lagi tapi lebih ditingkatkan lagi. Entah nanti ada semifinal lagi atau ada tingkatan yang lain SD, begitu. Jadi tahun lalu memang sudah ada tingkat SMP-nya. Iya. Oke. Evaluasi apa yang kemudian dijadikan motivasi supaya tahun ini jadi lebih baik? Baik, yang pertama ya motivasinya itu kita publikasi ke tahun kemarin itu cuman 1 minggu 2 minggu sebelum perlombaan itu. Jadi kita ketika telah sampai di sekolahan yang tertuju, malah kita yang diberi nasihat karena kita publikasi waktu perlombaannya sudah mulai pendaftaran, begitu. Nah, yang kedua itu kita keteteran dengan soal. Jadi kita kan di penitia kan ada namanya pembuat soal juga dengan dosen. Nah, itu kita keteteran. Jadi deadline-nya pengumuman keluar jam berapa, kita ngasihnya jam berapa tahun kemarin gitu. Oke. Jadi memang sekarang tuh dipersiapkan jauh lebih baik daripada yang tahun lalu. Untuk dewan juri sendiri ini dari lokal ataupun dari luar? Untuk dewan juri sendiri kita dari dosen. Jadi dosennya yang menjadi juri itu. Untuk public speaking dan speaknya itu dosen yang menjadi juri. Dan untuk soal-soal di babak penyisihan itu kita sudah konsultasikan dengan dosen. Oke, untuk update sekarang sudah berapa peserta? Masih 19 peserta. Itu untuk 2 tingkatan tadi atau satu tingkat beda? Ini sepertinya satu tingkat, satu sekolah, 19 siswa. Oke. Nah, ini juga yang menjadi perhatian kan, bagaimana kalian berusaha untuk mempublikasikan lomba ini supaya adik-adik yang kemudian masih SMP dan SMA bisa mengenal bahasa internasional, bahasa Inggris begitu lewat kompetisi-kompetisi. Nah, apa sih cita-cita yang kemudian kalian
ingin rajut begitu dari pegelaran Lomba KAM 2026 ini. Tentunya kan ada motivasi-motivasi kenapa lomba ini harus tetap dijalankan setiap tahunnya. Dari panitia sendiri kami harap agar peserta tuh dapat menunjukkan kemampuan berbahasa Inggrisnya, menjadi wadah bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka. Dan mungkin cara agar mereka bisa lebih percaya diri dan mengembangkan potensi diri mereka. Oke, tadi juga ada perpaduan antara teknologi dan juga bahasa. Nah, bagaimana kalian memilih memadu padankan dua unsur ini begitu? Baik. Kita memadukan dua unsur teknologi dengan kemampuan berbahasa Inggris ini. Kita nanti akan ini akan muncul nanti di soal-soal penyisihan dan tentunya di babak final di tema-tema yang akan kami berikan tentang teknologi begitu. Dan jadi kita berikan tema-tema tentang teknologi ke mereka, jadi mereka hanya menyiapkan seperti pidato, speech atau storytelling bercerita begitu. Oke, ini kan ada lomba yang tulis sama ada lomba yang speaking. Nah, ini ketentuannya kan pasti berbeda. Nah, boleh dong dijabarkan untuk ketentuan yang lomba yang tulis sama lomba yang speaking. Jadi yang pertama, semua peserta ini mengikuti lomba tulis. Lomba tulis. Tanggal 13 ini SMP maupun SMA mengikuti lomba tulis hari Minggunya. Dan kita akan rekap semua nilai itu. Ketika sudah direkap, kita sudah ditentukan beberapa yang sudah masuk final. Nah, yang masuk final ini lanjut langsung hari Seninnya itu tanggal 14 untuk melanjutkan perlombaan dengan tingkatan SMP itu storytelling dan tingkatan SMA itu speech, pidato, begitu. Oke, untuk penutupan pendaftaran kapan? Karena kan ini masih cukup lama nih, lombanya masih sekitar bulan September. Jadi untuk penutupan pendaftarannya itu di tanggal 30 Agustus itu di gelombang 2. Jadi gelombang 2-nya itu dari tanggal 10 Agustus sampai 30 Agustus. 30 Agustus itu terakhir dan 1 minggu setelah ditutupnya pendaftaran akan diadakan technical meeting. Oke, untuk technical meeting sendiri apa saja yang akan disampaikan kepada peserta? Jadi di technical meeting ini ada dari panitia, khususnya di divisi acara, ketua divisi acara akan menjelaskan secara detail runtutan acaranya tuh seperti apa dan konsep acaranya tuh seperti apa gitu. Oke, baik, kita pasti akan kembali lagi Kerabat Realita, jangan kemana-mana, tetap setia dalam rangkaian program talk show edisi hari ini di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Be smart, be healthy. Halo Kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Bosen dengan lagu yang itu-itu aja? Saatnya perbarui playlist kamu. 20 lagu paling panas, paling viral, dan paling banyak di request minggu ini. Selamanya ku berjanji.
Siapa ya yang bakal jadi jawara di posisi puncak? Inilah 20 tangga lagu terbaik Ralita FM. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Radio Ralita FM. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Kak, sampean bila saya majar pacik ke sepeda so mobil? Tahu ya lek, ki libur samsatnya setia. Sampean tak ngiding kabar ki. Mangken tak ada musim libur pon. Maki samsat totop, libur panjang, pakun bisa majar online kak. Mayu pas lek, majar setia. Mun bisa majar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mireng dek sateja tretan tor bele. Samangken tak usah antri, tor tak usah keluar rumah. Cukup ngangkui HP, pancenengan ampun bisa majer pajak kendaraan bila ebai. Majer pajak kendaraan secara online bisa angle beti Samsat Digital Nasional otabe Signal, Tokopedia, Indomaret, Bukalapak, Alfamart, Shopee, Dana, link aja, tor m-banking peleana pancenengan. Salah prosesnya cepet, aman, sareng resmi. Tor bisa majer eka dimabai. Bayar pajak, membuat Anda juga ikut membantu pembangunan daerah Anda. Mator sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosen dengan lagu yang itu-itu aja? Saatnya perbarui playlist kamu. 20 lagu paling panas, paling viral, dan paling banyak di request minggu ini. Ada titik-titik di ujung doa-doa keselamatan penutup malam. Ku isi dengan namamu. Terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu. Kalau ada 9 nyawa mau samamu saja semuanya. Ini dada isinya kamu semua. Alamak ini jatuh cinta. Siapa ya yang bakal jadi jawara di posisi puncak? Inilah 20 tangga lagu terbaik Ralita FM. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Radio Ralita FM. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Aduh, peti mata ya. Sakit apa kak? Mak mulain gelek sampean ros-roan sakit mata. Tahu le, ya mulai malam tak lem nyaman mata. Tore apa reksa bain kak?
mak le temu cek sakit napa. Apriksa ada lek, engkau tako mun apriksa. Engki ka dokter kak, toreh mun mangkat tapas. Njek rale, engkau tak andi bese boleh lek si apriksa Be, sampean tak ngeding kabar ki. Ka klinik mata dokter Budi, Jalan Ronggo Sukawati nomor belu bisa pakai BPJS kesehatan nih Kak Disa. Ongkuan lek, tako tak pada lek pelayanannya mun BPJS ketempeng umum. Caan paserah sampian Kak. Nih Kak kedingaki infonya. Halo masyarakat Madura. Jika Anda mengalami keluhan mata, jangan khawatir. Klinik Mata Dr. Budi hadir untuk Anda, memberikan layanan prima yang mudah, cepat dan setara kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Menerima layanan pendaftaran NIK atau KTP atau KIS digital. Tidak meminta dokumen fotokopi sebagai syarat pendaftaran kepada peserta. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan. Tidak melakukan pembatasan hari rawat pasien sesuai indikasi medis. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat. Melayani peserta sepenuh hati dengan ramah tanpa diskriminasi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Klinik Mata Dr. Budi. Ya, terima kasih kerabat Realita, masih bersama Ida Clarissa di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Anda masih menyimak program talk show edisi hari ini kerabat, yang masih bersama dengan Ida Clarissa dan dua narasumber kita di studio untuk kompetisi KAM 2026 dari teman-teman Universitas Madura, yang kali ini ada Naufalia Wardani Rahman selaku Ketua Panitia KAM 2026 serta Gibran Iza Syahlana selaku Ketua Umum Pirlins. Nah, kita juga masih punya beberapa pertanyaan tentunya berkaitan dengan lomba KAM 2026 ini, yakni yang pertama nih, pasti suatu lomba ataupun suatu kegiatan tuh punya tantangan atau kesulitannya dalam mewujudkan begitu. Nah, di lomba kali ini apa sih tantangan atau hambatan yang rasanya kalian alami begitu selama menjajaki lomba ini? Silahkan. Baik. Untuk tantangan dan hambatan yang kita alami setiap kita mengadakan suatu proker atau program kerja tahunan ya. Yang pertama itu dari kepanitiaan, dari dalam dulu, dari kepanitiaan. Dari kepanitiaan ini tidak semua pengurus HMPS Bahasa Inggris ini bersedia untuk bekerja menyukseskan suatu program kerja. Tidak semua. Jadi kita harus memilih siapa saja yang rela berkorban waktu, tenaga untuk suatu acara. Dan yang kedua, tantangannya yaitu dana, anggaran. Jadi anggaran kita ini sangat minim sekali. Beda dengan kampus-kampus yang lain, sangat minim sekali. Nah, itu yang membuat suatu tantangan besar buat kita untuk bagaimana caranya kita dana seminim ini kita jadikan sebuah acara yang sangat besar semadura begitu. Jadi mau gak mau kita harus rela panas-panasan lah, capek dan segala macam itu. Nah, terus kita juga tantangannya mengatur waktu, karena kita kan terbentur dengan waktu kita belajar matkul, mata kuliah itu terbentur. Jadi kita masih mencari waktu ini yang enak, kapan kita mengadakan suatu rapat atau apapun itu. Kita harus konsultasi dengan dosen, dengan kaprodi dan segala macam itu juga. Dan untuk tantangan di luar itu jadwal tanggal lomba ini, itu yang tantangan di luar. Karena kita mau mengadakan lomba ini, kita terbentur dengan lomba-lomba bahasa Inggris yang lain. Jadi kita harus mundur lebih sedikit. Jadi kita ini harus cepat-cepatan dengan event-event yang lain begitu. Seperti UIM, seperti UIN Madura itu juga mengadakan lomba bahasa Inggris.
Baik. Nah, dukungan dari pihak kampus sendiri seperti apa nih Kak Gibran dan juga Kak Nafa? Dukungan dari pihak kampus ini, pihak kampus sangat-sangat mendukung sekali ya dalam suatu program kerja yang diadakan oleh mahasiswa sendiri, sangat mendukung. Mereka sampai chat pribadi saya jika perlu apa-apa langsung konsultasi dengan saya atau dengan dosen-dosen yang lain di kampus itu. Dan juga mereka juga sampai rela untuk kita konsultasi soal itu kan di jam luar, di jam kerja itu, tapi mereka mau. Juga ada beberapa dosen yang dengan keterbatasan waktunya ya, karena memiliki kesibukan di luar, tapi mereka masih mau untuk ikut membantu begitu. Baik, kesiapan dari pihak kepanitiaan seperti apa sekarang? Baik. Jadi untuk kesiapan dari panitia nih kurang lebih 60% ya. Karena sudah melakukan sponsorship, publikasi, dan hanya menunggu untuk hari hanya. Oke, berarti sudah banyak yang dilakukan, usaha juga sudah maksimal. Dan tadi juga menargetkan beberapa sekolah juga di 4 kabupaten di Pulau Madura. Nah, sudah tur ke beberapa sekolah nih kalian sampai per hari ini? Jadi kurang lebih sekolah yang kita tuju tuh 100-an lebih. Dari Sumeneb, setelah itu Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan. Oke, itu sudah terjelajahi semua tuh? Insya Allah ya, insya Allah. Karena kita sudah mencakup ke pelosok-pelosok juga. Oke, baik. Terakhir nih untuk Kak Nafa dan juga Kak Gibran, harapannya seperti apa lomba ini ke depannya begitu untuk bisa terselenggara untuk KAM 2026 ini? Jadi harapannya pasti ingin acara ini berjalan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan melalui lomba ini diharap peserta tuh bisa melatih kemampuan berpikir kritis, public speaking, dan kepercayaan diri mereka. Oke, Kak Gibran terakhir untuk penutup. Baik, acara KAM ini kita bertujuan untuk mengasah dan menggali kemampuan-kemampuan siswa yang terpendam yang di sekolah-sekolahnya itu mereka sering juara ini, juara itu. Makanya kita adakan lomba ini untuk sebagai tolak ukur mereka bagaimana cara meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris begitu. Dengan mereka mengikuti lomba ini, mereka memiliki pengalaman bagaimana cara menghadapi soal-soal penyisihan dan bagaimana cara melatih public speaking mereka di depan banyak orang begitu. Baik, terima kasih Kak Gibran dan juga Kak Nafa. Sukses acaranya, semoga Amin. dilancarkan, juga pesertanya juga banyak dan seluruh kepanitiaannya kompak juga. Semoga kita bisa ketemu di event-event selanjutnya. Ya, terima kasih juga untuk kerabat Realita dimanapun Anda berada sudah bersama kami dalam rangkaian program Talk Show edisi hari ini. Kerabat, saya Yuda Clarissa pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.